Ini Lukman Edi katanya mau segera ke Kumham nih dalam 1-2 hari ke depan untuk melakukan penolakan. Nah masalahnya kemarin Bang di Muktamar PKB, ini agak sedikit melenceng dikit, Muktamar PKB di Bali itu tidak ada Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beda dengan kongres-kongres beberapa partai yang agak berdekatan kan. Golkar ada beliau berdua, PAN ada beliau berdua, Ari bahkan kena love language dari Pak Prabowo ini kan. Kena colek Kopassus. Iya, colek Kopassus. Tapi ya, rasanya digampar. Iya. Iya. Betul. Colek rasa gampar ini ya. Terus apa namanya? Niatnya nyolek sih. Iya, di Nasdem tadi kita baru lihat ada dibuka Presiden Jokowi, ditutup Pak Prabowo. PKB ini Bang, di pembukaan dan penutupan nggak ada Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Menurut Abang ini bisa sinyalemen nggak? Itu sinyalemen dan itu sanksi buat PKB. Sikap politik yang berubah-ubah, yang tidak konsisten, dengan mudah meninggalkan kawan, ya kan? Dengan mudah pindah-pindah koalisi, perahu. Orang kan juga malas. Ngapain kita? Apalagi misalnya ini ada kongres tandingan. Ya kan? Nggak usah lah. Pak Jokowi nggak hadir, Prabowo nggak, itu mendegradasi. Meskipun Ketua Dewan Syuronya Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekarang. Kenapa? Ketua Dewan Syuro yang barunya PKB. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir dan berpidato dalam penutupan muktamar. Ya itu kan caranya pinternya Muhaimin. Mencari proteksi kan, perlindungan seolah-olah ini wakil presiden di situ. Ya kan? Nah, tapi kan itu nggak ada persoalan. Pak Ma'ruf ini ya ditaruh apa aja suka lah dia. Saya udah tua nih, kalian mau taruh apa aja ya saya terimalah. Oke lah ya. Apalagi anak yang minta anak-anak seperti anak-anak saya sendiri, oke aja lah. Ya. Tapi kalau kalian ribut-ribut, aku nggak mau ikut-ikutan lah. Oh gitu ya. Jadi belum tentu itu jaminan keamanan tuh ya. Ada Kiai Ma'ruf situ ya Bang ya. Belum. Kalau udah pasti kan berarti datang dong Jokowi sama Prabowo kan. Buktinya nggak datang. Oh jaminan keamanan itu hanya bisa didapat dari Jokowi dan Prabowo. Ya artinya begini, kita paham betul satu organisasi. Kenapa misalnya Surya Paloh itu kalau kita bilang bertobat kan? Iya kan, bertobat. Setelah dia dukung Anies, dia dapat penolakan dari Pak Jokowi, dari Prabowo, dari kekuatan-kekuatan semua yang berkumpul kepada Prabowo dan Jokowi. Kemudian dia kalah, dia merasa salah, kan ada rasa penyesalan di situ, bertobat. Ya bertobatnya kembali lagi, cium tangan Pak Jokowi, ya kan, 30 detik, ya kan. Kemudian yang sama Pak Prabowo agak ada beda-beda tapi ya kan saling umbang tadi lah. Saling umbang dan ada tunduk-tunduknya juga lah. Nah kalau Caimin ini kan nggak begitu. Gimana? Ya dia nggak merasa ada ini. Dia merasa dia hebat aja gitu loh. Nggak ada pertobatan kalau Caimin ini. Oh merasa hebat ya silakan. Siapa kau, siapa pula kita kan gitu. Nah itu yang harus sebenarnya orang tuh harus hati-hati ya di dalam menentukan arah dan sikap politiknya. Kalau memimpin partai. Karena kan dia bukan kalau kita ini kan memimpin diri sendiri. Memimpin podcast aja. Memimpin podcast kita. Ya kan? Siapa kau? Selama masih ada yang datang, syukurlah kita ya. Syukur kita. Ada yang masih mau ngomong sama kita. Kalau enggak kita ngomong sendiri. Nah, berarti selama masih ada yang datang kita bersyukur ya. Kalau udah ngomong sendiri udah mulai was-was tuh kan. Ini kenapa saya ngomong sendiri nih kan? Sebenarnya bukan. Orang lebih takut kalau kita ngomong sendiri. Ini bisa main silat, main mencak-mencak ke sana kiri kanan ya kan. Kalau ngundang orang masih tertib ya. Ada ini, makanya ada check and balance ya. Siapa pula kau, siapa pula kita. Berarti abang nggak yakin ada gerakan dari PKS atau PKB sahabat-sahabat perubahan untuk mengusung Mas Anies di last minute ini? Saya nggak yakin. Orang udah firm banget kok. Jadi begini. Untuk provinsi lain mungkin ya Bang? Dalam ini dulu. Kalau yang lain sih boleh aja kan. Buktinya
Golkar sudah dukung Airin kan. ya. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara persoalan DKI ini, saya kira udahlah PKS pun nggak mungkin lagi, ya. Udah selesai itu. Bukan maksudku Anies yang dicalonkan oleh partai kawan-kawan perubahan ini di provinsi lain. Kan di Jawa Barat belum final. Mau calonkan Anies? Iya, kayak Ini Saiku Ilham Habibie. itu kan PKS. PKB kan belum di Jawa Barat. Saiku sama Ilham. Ilham Habibie. Gubernurnya siapa? Saiku. Presiden PKS. Ilham. Wakil gubernur. Ya udah, itu kan lebih mungkin menang daripada Anies. Gini, Anies ini kan sudah Gini matematika gitu. Loh, bukan. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Anies ini kan jangan salah loh. Dia sudah ada cacat di mata kawan-kawan PKS DKI dan PKS di DPP. Ya kan? Dan bagaimana orang-orang PKS di daerah mau percaya dia pula? Kan nggak mungkin. Berarti partainya terbelah-belah dong. Sementara kita tahu PKS itu solid kan partainya, nggak mungkin terbelah-belah gitu. Nah jadi PKB nyalonin Anies di Jawa Barat tuh juga berat menurut abang ya? Nggak mungkin. sama PKB mencalonkan Anies di Jawa Barat tuh berat. Ya, berat Meskipun lah. aku dengar-dengar juga, kalau di Jakarta mampet kita bisa alihkan ke nggak Jawa Barat. mungkin gitu lah, itu misalnya. hiburan-hiburan aja buat Anies, hiburan, ya kan? Bang, ini kalau Anies ke KPU pun masih hiburan. Jadi hiburan. Daripada kau jangan terlalu patah semangat kan, jadi pelan-pelan patahnya. kasihan lu. Tapi Kaji kita dulu. tuh sebenarnya happy loh sebenarnya kalau Anies maju di DKI ya. Iya seru. Loh iya, Iya. artinya Diskursusnya enak gitu loh. kita itu pun Pertarungannya juga ada tegang juga kita. Iya. Ya kan? Kayak Ahok lawan Anies dulu kan seru tuh. Meskipun kalau kata Bang Zulpan, Mas Pram pun bisa melawan secara Nah, tapi kan tidak frontal. Kalau Pram sama Ridwan Kamil ini tidak frontal. Nanti Karena- Ridwan Kamil berapa skornya di Jawa Barat gitu kan. Jadi gubernur, keluar lagi pertanyaan kayak gitu tuh nanti kan. Kalau Anies maju ya. Iya. Iya kan? Berapa skor gubernur Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu. ya. Enggak lah, terlalu jauh lah. Yang pasti menang Anies itu kalau di Aceh. Karena 100%. Ya dia kan 90 sekian persen menang di Aceh. Ya kan? 90%. Yang takutnya begitu Aceh minta merdeka, dimerdekakan pula oleh Anies kan. Aku nggak mau ketawa deh, tapi orang Aceh banyak ngomong, Iya, otoritatif. Lo ya di Sumatera Barat misalnya ada kemungkinan juga Anies menang mutlak sebagai Lawan Buya Mahyardi orang Montes ini kan Bang Zulpan ini kan. Iya. Coba ceritain Montesnya apa menarik ya, Bang? Kampung Abang di Aceh ini. Montes itu banyak melahirkan orang-orang kaya. Masuk abang lah saya. Para pejuang, Konsisten betul Montes. para pahlawan-pahlawan juga pejuang-pejuang. Daud Borah ini dari mana bang? Aceh Bidi. Oh Vidi itu. Aceh Bidi Bukan dia. Montes itu ya. Bukan. Siapa Bang tokoh-tokoh Montes siapa Selain abang? Sulpan Lidan. Aduh. Banyak nggak kenal lagi sih. Nggak, kita kan nyebut nama orang kan belum tentu dia suka. Iya betul. Tapi kaya lah ya. Kaya, yang pasti Ya, kaya. banyak lah. Yang punya mie Aceh di Montes. Duren 3 itu kaya, Bang. Hah? Minimal dia punya mie Aceh. Ya, kalau kaya nggak bikin mie Aceh lah dia kali. Kaya dia bang, bagus mie Acehnya bang. Iya, Enak Bang, mie Aceh enak. Enak. Kadang-kadang orang warung sigar membuat pula, restoran kan? Aceh itu bukan soal kaya atau tidak. Tapi kan dia hobi. Oh, Bagaimana? homi. Membuat suasana rumah lah ya. Iya, supaya tempat ini kongko loh, ya. Ada orang Aceh saya sebagai orang Aceh Iya. ada perhatian ke Aceh. Inilah saya buka restoran Aceh. Oh, Ya, karena bisa tentu- gitu bukan cari uang juga kadang-kadang Bang ya. Ya cari uang juga. Kau ini Kau lah. ini gak Gak ngerti Uang kau, ngerti bisnis Aceh kau. kau. Bang coba kasih rekomendasi mie Aceh paling enak menurut Montes, Abang di Montes. Jakarta, Bang. Waduh, nggak berani saya. Waduh. Janganlah. Kenapa, Bang? Nggak boleh. Kalau aku boleh bersaksi ya. Aku saksi juga. Ya Montes enak. Aku dua paling enak di Jakarta. Satu Jambu Kupi, satu Montes. Satu Kalau lagi saya Selawar. Montes.
Karena Bang Zulfan baru ajak ke situ. Iya. Ya kalau ada Bang Zulfan ajak lain pasti enak juga. Cagi betul. Ya, dan di Montes tuh enaknya ada gulai kambing ya. Ya. Kami paling top Ya, akhirnya endorse juga. Kan gulai kambingnya. Iya. Karena di tempat lain belum tentu ada gulai kambing. Oh iya. Iya itu satu Betul, lagi. betul. Kenapa aku bilang Montes ini enak selain sama Bang Zulfan adalah menunya yang ditulis tuh banyak adanya daripada yang enggaknya. Iya. Kalau tempat lain banyak yang enggak adanya, enggak ada Bang. Udah habis Pak, udah habis. Habis Pak. terus. Padahal Kan? memang dari pagi nggak dibikin. Kalau Montes ini kan yang nggak ada pagi pun jadi ada malam dia bikin kan. Iya, kalau apa kambing itu namanya belango Bang apa? Kuah belangong. Kuah belango. Iya. Berapa menit kawan? 53. Nah, udahlah kita akhiri dulu lah Abang, besok pagi kan mau ini Kita pun juga pagi kan. injak-injak batu dulu Abang besok kan. Ya. Abang udah tua. Refleksi kan. Enggak lah, jalan kaki kita di Ragunan. Nah, itu kan. Oke Bang, kasih dulu pesan untuk rakyat Indonesia dan juga sekaligus Dan para pendukung Anies yang lagi pendukung Anies dan berusaha pendukung- marah, kesal. Tidak Mas usah Pram. marah. Para pendukung Anies tidak usah marah. Semuanya harus bersyukur. Ya kan? Kita ini kan jangan dibalik-balik. Jangan kalau kita mendapatkan jabatan kita bersyukur. Kalau kita nggak dapat jabatan kita istighfar. Justru kalau kita punya jabatan kita istighfar. Kenapa? Kalau kita dikasih jabatan, kenapa kita istighfar? Bisa nggak saya menjalankan amanah ini? Ya kan? Kemudian kalau kita nggak dapat, ya kita bersyukur. Mungkin kalau kita mendapatkan jabatan itu kita membuat kesalahan, ya kan? Apalagi misalnya kalau kita nggak dapat apa-apa, kita minta dilaknat oleh Allah. Nah, itu bahaya. Aduh, lagi. ya udah oke, terima kasih. Tuh. Pesan untuk Pak Surya Paloh yang baru rujuk dengan Selamat Bang Surya, mudah-mudahan Nasdem terus jaya ya. Tetapi hati-hati dalam berbicara. Aku ini Saya ini adik abang, abang itu abangku. Sampai jumpa lagi dah.